agar pembelajaran tetap diselenggarakan sehingga siswa tetap melaksanakan haknya untuk mendapatkan pelajaran dan guru tetap menjalankan kewajibannya memberikan pembelajaran sebagaimana mestinya. Maka para guru berupaya keras meningkatkan kemampuan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Pelatihan-pelatihan pun digelar, belajar bareng digelar seperti forum seperti ini untuk memfasilitasi agar kemampuan kita sebagai guru dapat menyesuaikan dengan keadaan COVID-19 seperti ini. Nah, SWE ini adalah fitur atau produk dari Microsoft Office 365. Diperkenalkan dalam bentuk media pembelajaran daring. Ada produknya selain SWE, ada Forms, ada Microsoft Form, ada Teams. Kalau di Google itu Teams itu seperti Gmeet, Google Meet. Kalau Microsoft Form, kalau di Google yaitu Google Form. Dan SWE ini adalah kalau sederhananya seperti PowerPoint. Nah, seperti apa sih SWE itu dan bagaimana cara membuatnya? Berikut ini adalah hanya perkenalan sedikit saja nih untuk saya. Mungkin saya kenal dengan Bapak Ibu beberapa, cuma nanti kalau pernah akan bertemu lagi, perkenalkan saya Pak Muslimin dari MTS Negeri 2 Kota Malang. Saya mengajar bahasa Inggris di MTS Negeri 2 Kota Malang sejak tahun 2009. Nah, apakah SWE itu? SWE adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan kita membuat dan berbagi laporan atau kisah pribadi dan presentasi yang interaktif serta banyak hal lainnya. Mengapa SWE ini digunakan dalam pembelajaran di masa daring seperti ini kepada anak-anak? Dengan SWE, kita bisa menambahkan teks dan gambar, bahkan video, mencari dan mengimpor konten yang relevan dengan sumber yang lainnya. Dan mengapa harus SWE? Dengan SWE pula, tak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pemformatan, coding, istilahnya. Mesin desain bawaan yang akan membantu menyempurnakan kreasi kita. Kita tidak lagi dibatasi untuk memilih template, karena di situ sudah siap pakai, yang menjadikan tampilan presentasi tampak sama dengan milik orang lain yang bagus. Juga tidak harus memiliki kemampuan desain yang khusus untuk mengubah dan menampilkan informasi dengan cara modern, interaktif, dan menarik. Tentunya membuat pembelajaran kita di kelas ataupun pada saat daring, membuat anak-anak tertarik dengan media yang kita gunakan. Tidak hanya itu, dengan SWE kita tidak lagi dibatasi untuk memilih template sesuai yang siap pakai, yang menjadikan tampilan presentasi tampak sama seperti orang lain, yang kelihatan bagus, juga tidak harus memiliki kemampuan desain. Ini diulang lagi tadi yang slide yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun email, baik Gmail ataupun email yang lainnya, kita bisa membuat atau mendesain SWE tersebut dengan cara memulai yang pertama pada browser. Bapak Ibu bisa mengetik kata SWE.office.com. Jadi di browser nanti kita praktek bersama-sama nih. Ini hanya pemaparan. Nanti setelah itu kita praktek bersama-sama sehingga apa yang kita belajarkan hari ini dapat menghasilkan sebuah produk media pembelajaran untuk anak-anak kita.
Bagaimana cara memulainya? Untuk pertama kalinya Bapak Ibu masuk ke browser, jika nanti diminta untuk mengetik email yang digunakan dengan SUE, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Microsoft Office, Microsoft gratis, bisa berupa berbasis Hotmail atau Outlook, atau akun organisasi yang diberikan kepada kantor atau sekolah. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan yang guru inovatif, insya Allah ini bisa digunakan. Tapi tidak bukan berarti email yang gratisan yang kita punya, yang biasa kita punya seperti Gmail, itu kita bisa mendesain SUE sebagai media pembelajaran yang menarik. Tidak hanya email yang disediakan Microsoft saja, tapi untuk email yang berbasis Gmail, kita dapat membuat atau mendesain SUE sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu, pada saat masuk di SUE, nanti tahapan yang pertama adalah tampilannya akan seperti ini. Tampilan pertama di sini ada kata store, ada produk, ada dukungan. Di pojok kanan atas itu ada kata masuk. Jadi Bapak Ibu langsung nanti mengklik tanda atau kata masuk di SUE tersebut. Setelah mengetik di browser, memasukkan email yang diinginkan atau yang diperintahkan. Kalau ada hal-hal yang disarankan atau yang harus dilakukan oleh pengguna, biasanya Microsoft ini akan memberikan gambar yang harus dipilih untuk atau CAPTCHA yang harus dipilih untuk memastikan apakah pengguna ini benar-benar person atau orang ataukah robot, hanya untuk memastikan itu. Setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah masuk, nanti ada kata selamat datang di SUE. Nah, di sini ada buat baru, ada mulai dari topik. Biasanya kalau untuk yang belum memiliki media pembelajaran SUE, yang belum pernah membuat, Bapak Ibu bisa mengklik buat baru atau tanda plus seperti ini. Setelah itu, di tahapan 3 nanti ada alur cerita, ada desain, ada sisipkan, ada undo, ada redo. Nah, Bapak Ibu, awal untuk membuat media pembelajaran, kita membuat judul dulu. Di sini beri judul SUE. Nah, setelah membuat judul, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar sebagai latar belakang. Di sebelah kirinya itu bisa disediakan oleh Microsoft SUE. Bisa juga Bapak Ibu menambahkan gambar yang Bapak Ibu punyai. Jadi di tahapan ketiga ini berupa penulisan judul serta menambahkan gambar, itu bila diinginkan. Tapi misalkan tidak ingin latar belakang berupa gambar, no problem. Jadi hanya judul saja. Setelah diberi judul nanti ada simbol, ada P penekanan, yang A aksen ataupun tautan. Nah, setelah judul ini Bapak Ibu guru bisa memberikan penekanan apakah bold, apakah biasa ataukah tebal, dan lain-lainnya bisa menggunakan fasilitas penekanan. Ada juga aksen, bentuknya apakah miring ataupun yang lainnya. Nah, tautan ini apa? Biasanya tautan ini kita gunakan pada saat kita memberikan judul, misalkan judulnya ada kata yang mungkin bagi anak-anak itu kata baru. Nah, itu bisa kita tautkan kata tersebut untuk kita menuju kepada kamus ataupun apa, ataupun berupa gambar yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan
sistem pencernaan, ada kata digestion atau digesti. Nah, anak-anak mungkin belum ngerti, nanti di tautan, oh itu ternyata bisa dibuka, linknya di sana, oh ternyata gambarnya seperti ini, ataupun yang lainnya, bisa dimodifikasi. Nah, setelah judul, saya ambilkan ini perjalanan ke Gunung Rainier, judulnya seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan ini lebih menarik, mungkin Bapak Ibu peserta yang hebat ini bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan judul. Jadi langsung di drag di sini atau diseret di sini. Setelah judul, baru nanti di sub judul atau sub kerangka teks ya. Yang ini berarti judul. Nanti ada sub-sub atau paragraf-paragraf pada kalimat ataupun paragraf yang perlu dipisahkan dengan ditambahi macam-macam sini. Ada judul, penekanan, ada link, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, untuk tahapan berikutnya pada saat Bapak Ibu mendesain pembelajaran itu tidak hanya berupa kalimat, tapi juga berupa hal-hal yang diperlukan pada saat mengajar. Contohnya, pada masa seperti ini yang Bapak Ibu laksanakan di madrasahnya atau sekolahnya yang 100% daring, Bapak Ibu bisa menggunakan link presensi untuk peserta didik kita. Jadi link presensi itu ditaruh di SWE tersebut. Terus materinya juga ditaruh tersebut, di SWE tersebut. Dan juga bisa memasukkan kuis ataupun link video yang sesuai dengan materi ataupun judul yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, setelah itu, setelah pembuatannya atau konten media tersebut sudah selesai semua, baik dari judul sudah selesai, gambar untuk penguatan materi, ada form untuk mendeteksi berapa anak yang sudah hadir di pembelajaran kita, yang sudah membaca materi kita. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta yang hebat semuanya juga bisa memberikan kuis ya untuk brainstorming pada pembelajaran hari itu. Kita juga menambahkan embed atau link video pada media pembelajaran kita. Tidak hanya itu juga, kita juga bisa menambahkan evaluasi apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran yang sudah kita berikan, dan kita juga bisa menambahkan feedback ataupun respon dari siswa, menambahkan form yang isinya menanyakan siswa apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita dapat melihat rekapan respon. Oh, ternyata anak-anak itu bosan dengan pembelajaran atau media yang kita gunakan. Kita harus menggunakan media yang menarik lagi. Bagaimana responnya? Kalau memang bagus, berarti kita pertahankan dengan model selang-seling. Mungkin hari ini SWE, mungkin hari berikutnya menggunakan Google Site, atau kuisnya bisa menggunakan Quizizz ataupun worksheet live dan lain-lainnya yang membuat pembelajaran kita itu menyenangkan untuk anak-anak demi peningkatan kompetensi yang kita punyai untuk anak-anak, memaksimalkan pembelajaran kita walaupun di masa pandemi seperti ini. Tidak hanya itu juga, pada saat kita telah mendesain media SWE ini, kita dapat mengatur desainnya, apakah SWE tersebut nanti di tampilan pada Android ataupun laptop berupa tampilan vertikal yang ke atas ke bawah, digeser ke atas ke bawah, ataupun horizontal ke kiri ataupun ke kanan.
ada juga template yang disediakan oleh Microsoft Sway ini, ada 15 template yang bisa digunakan. Kalau misalkan templatenya tidak sesuai dengan Microsoft Sway yang disediakan, Bapak Ibu bisa mendesain semenarik mungkin. Tapi saya yakin kalau dengan tampilan 15 pilihan dari Microsoft Sway, insya Allah Bapak Ibu akan tertarik salah satu dari yang disediakan oleh Microsoft Sway ini. Nah, apabila Bapak Ibu sudah selesai, sudah semua komponennya ada di Sway tersebut sudah dirasa sudah cukup diberikan anak-anak, Bapak Ibu bisa memutar sebelum dibagikan. Apakah ini bagus, ini ada pembenahan, ada revisi dan lain-lain. Bapak Ibu hebat semuanya bisa menggunakan fasilitas putar ini. Kalau sudah oke, berarti Bapak Ibu tinggal membagikan kepada siswa-siswi yang akan menerima media pembelajaran kita dengan cara mengklik ini, undang siswa untuk lihat. Ini siswa akan melihat saja. Tapi kalau kita mempunyai teman yang satu rumpun, misalkan guru sains di Jawa Timur ini, ada yang dari Malang, ada Batu, Jember, Surabaya, dapat berkolaborasi membuat media Sway ini dengan mengklik edit ini. Jadi dengan fasilitas edit, Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi antar teman untuk mendesain Sway, sehingga ini adalah karya bersama, tidak hanya dilihat saja, tapi bisa diedit. Oh, saya mempunyai materi pertemuan berikutnya. Oh, saya materi berikutnya adalah dari saya. Berikutnya yang pertemuan ketiga siapa? Nah, itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman dengan menggunakan klik edit ini. Apabila sudah, kalau sudah yakin untuk dibagikan, langsung di-copy saja. Nah, di sini ada kuncinya Bapak Ibu. Nanti kalau pada saat membagi, dipastikan semua anak dapat melihat. Di situ ada pilihan anyone with the link. Jadi semua saja yang mempunyai link ini bisa melihat atau mengakses. Bedanya apa? Kalau tidak mengklik anyone with the link, maka hanya beberapa orang ataupun dalam organisasi saja yang bisa melihat tersebut. Misalkan kalau saya di sini mempunyai akun guru inovatif, nah berarti yang hanya memiliki guru inovatif saja yang bisa membuka. Misalkan Madrasah ID, nah hanya Madrasah ID saja yang menjadi anggota saja yang bisa melihat. Tapi anak-anak ini kan belum mempunyai apa istilahnya organisasi ya, maksudnya mungkin Bapak Ibu di madrasahnya mungkin mempunyai akun yang digunakan bersama-sama. Jadi dalam satu madrasah itu semua anak atau semua orang yang mempunyai akun tersebut bisa, tapi di luar anggota tersebut tidak bisa. Untuk mengantisipasi tersebut, jangan lupa nanti klik anyone with the link. Nanti lebih jelasnya di contoh prakteknya. Nah, mengapa saya menggunakan Sway ini dengan kata-kata komplit, media pembelajaran yang komplit? Karena yang pertama, dalam Sway itu kita dapat menambahkan presensi kehadiran dengan menambahkan link form presensi. Bisa dari Google Form, Microsoft Form, ataupun jenis presensi yang lainnya. Bisa menggunakan Zoho, dan lain-lainnya. Yang kedua, materi pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran tentunya Bapak Ibu guru ataupun pendidik mempunyai materi yang harus disampaikan, kita dapat menambahkan di Sway tersebut. Yang pertama ada presensi, yang kedua materi. Yang ketiga, video pembelajaran sesuai materi yang kita ajarkan dari YouTube ataupun sumber yang lainnya. Kalau Bapak Ibu mempunyai video pembelajaran yang sudah dihasilkan, disimpan di Google Drive ataupun OneDrive, nanti linknya itu diambil baru ditautkan atau diembedkan ke Sway. Nah, yang terakhir
ada fasilitas evaluasi atau kuis yang menggunakan form kuis ataupun jenis kuis yang lainnya yang ditambahkan di SWE. Jadi tidak hanya persiapan mengetahui anak-anak kehadiran, terus anak-anak melihat materi, ada juga video penunjang dari materi tersebut. Di SWE juga kita bisa nambahkan evaluasi atau kuis dengan menambahkan form kuis ataupun yang lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, tapi ini hanya materi. Nanti kita praktek bersama-sama bagaimana cara membuat SWE secara lengkap. Oke. Saya izin share screen lagi. Ini adalah contoh dari produk SWE. Nah, ini contoh saja nih. Jadi yang judul tadi ini My Profile, judulnya. Terus ini saya buka nih. Nah, ini ada judul tadi My Profile. Misalkan ini saya ganti identitas, maaf. Nah, ini. Oke. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta hebat yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu contoh dari ditutup dulu Pak yang lama terus buka lagi. Oke, Pak. Yang ini On. izin sampun, Pak. Sampun. Oke. Ini adalah salah satu contoh produk dari SWE. Ini ada edit. Kita bisa mengeditnya dari sini, identitas. Nah, Bapak Ibu, setelah membuat judul ini, kita bisa menambahkan background. Background itu kita ambilkan dari sini, bisa dari tampilan ini yang biasanya disediakan. Tapi kalau memang Bapak Ibu mempunyai gambar yang lain, bisa langsung mengambil dari device yang Bapak Ibu punyai. Nah, misalkan ini, langsung di drag sini saja. Nah, terus seperti biasa diketik ini, terus pilihannya di sini ada storyline, ada desain. Nah, desainnya itu Bapak Ibu, apakah nanti itu berbentuk vertikal ke bawah ataupun ke atas, ataupun horizontal yang seperti ini. Seperti itu. Oke. Ini adalah hasilnya yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi, oh ini adalah tentang identitas Bapak Ibu. Tapi bisa menambahkan yang lainnya ya. Baik, untuk memulainya, oke, saya izin share screen lagi ya untuk memulainya SWE untuk menghasilkan produk SWE. Yang pertama di browser di Google, Bapak Ibu mengetik
di browser, di Google, ketik Sway. Yang pertama. Jadi langkah pertama setelah ke browser, bisa Mozilla ataupun Google, lalu diketik Sway. Oke. Nah, ini adalah alamat yang akan kita tuju untuk mendesain Microsoft Sway ini. Setelah itu, klik Sway. Kalau nanti Bapak Ibu belum mempunyai akun Sway, bisa menggunakan email yang Bapak Ibu punyai. Langsung saja diketik di Sway tadi. Nanti apabila belum mempunyai akun, nanti diarahkan bagaimana cara mendaftar. Kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, belum berubah, Pak Muslimin. Belum berubah. Belum berubah. Iya. Tapi sudah jalan, mouse-nya sudah. Oke, sudah ngetik itu. Sudah. Bisa. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu hebat semuanya, setelah ke browser langsung ke Sway. Nah, di sini ini adalah beberapa contoh yang pernah saya buat. Nanti tampilannya seperti ini. Saya play dulu ya. Nah, ini materi tentang teks prosedur atau prosedur teks. Setelah judul, ada kalimat di sini, ada perintah. Sebelum memulai materi ini, silakan Ananda mengisi presensi terlebih dahulu. Atau kalau di madrasahnya karena sebelum pembelajaran itu ada sholat duha biasanya, maka di sini bisa ditulis, anak-anakku sebelum pembelajaran hari ini jangan lupa sholat duha seperti yang di madrasah, kebiasaan baik dijaga walaupun Ananda berada di rumah. Nah, setelah itu anak-anak disuruh mengisi presensi. Sebelum memulai materi hari ini, silakan Ananda mengisi presensi terlebih dahulu. Kita tambahkan di sini Microsoft Form atau Google Form. Anak-anak langsung bisa mengisi kehadiran ini. Nah, ini nama, kelas, tanggal. Presensi ini bisa digunakan 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali karena disetting hanya mengisi tanggal dan hari. Anak-anak hanya mengklik pada saat pembelajaran. Nah, kan hari ini tanggal 15, berarti di sini tanggal 15. Besok ada kelas lain, anak-anak juga dikasih seperti ini dan memilih tanggal yang disediakan oleh Microsoft. Yang berikutnya melakukan waktu presensi pada jam. Nah, ini melatih kejujuran karakter anak-anak. Pada Microsoft Form ini kan nanti mendetek nih, anak-anak itu mengisi jam berapa. Nanti kalau anak-anak misalkan menulisnya ini jam 9 malam karena ada keperluan ataupun ada sesuatu sehingga dia lupa mengisi absen, di sini ngetiknya jam 8.00. Nah, itu juga merupakan poin tersendiri. Oh, ini ternyata anak-anak kejujurannya harus ditanamkan lagi. Jadi ini jam berapa anak-anak mengisi sesuai dengan jam pelajaran. Nah, ini sudahkah Ananda sholat duha hari ini? Kalau Absennya belum
Belum tampil, Pak. Absensinya Maaf. belum tampil. Eh, Karena ketika ngeklik link kan memang berubah alamat gitu. Oke, nggih. ini sekarang sudah. Ini Sekarang sudah. tampil. Mohon maaf nggih. Nggih, saya ulangi lagi, ngapunten. Jadi di SWE tadi Bapak Ibu bisa menambahkan yang pertama adalah judul, setelah itu presensi ini. Nah, presensi ini untuk mengecek kehadiran anak-anak itu hadir apa tidak dalam pembelajaran yang kita berikan di hari ini. Menulis nama, Bapak Ibu bisa menambahkan nama anak-anak di kelas tersebut. Kalau manual monggo seperti ini, kelasnya tinggal klik saja, terus presensi kehadiran. Ini anak-anak biar menulis sendiri tanggal berapa, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi ini kita desain bisa bulanan, 2 bulanan, atau 3 bulanan. Tapi nanti kalau banyak-banyak itu merekapnya agak susah. Ya. Jadi kalau sudah direkap semua mungkin dihapus biar tidak banyak space-nya, mengurangi space. Ini terus setelah itu masukkan waktu presensi tadi untuk mengecek karakter kejujuran anak-anak. Dan kelima, sudahkah Anda sholat duha hari ini? Kalau laki-laki harus sudah seharusnya, ya. Kalau belum diarahkan, belum dan akan sholat duha setelah ini. Nah, anak-anak biar tetap kebaikan itu dijalankan walaupun ada di rumah, baru disubmit. Nah, ini contoh dari penggunaan form. Oke, berikutnya saya share yang ini. Kita lanjutkan yang form ini. Sampel tampil gitu, Ustaz. Yang ini. Ampun. Ya, alhamdulillah. Nah, yang ini adalah materi utama atau materi yang akan kita berikan sesuai dengan judul tadi. Bisa menambahkan gambar, teks, penekanan-penekanan, ini tadi penekanan yang tadi aksen dan sebagainya. Nah, ini materi utamanya. Gambar nanti menyesuaikan dengan apa yang dibahas ya. Karena teks prosedur ini materinya adalah how to make fried rice. Jadi ini gambarnya nasi goreng. Nanti how to make hot potato ataupun french fries, monggo disesuaikan. Nah, setelah materi ini anak-anak diarahkan ke video. Mungkin anak-anak sekarang kan kalau pembelajarannya itu banyak warna-warni, gambar gerak, dan lain-lainnya mungkin menarik. Jadi ditambahkan yang ini, yang video. Nah, seperti ini. Ini dari Powtoon. Nah, ini tambahan video untuk mempertajam materi yang kita berikan di atas tadi. Bapak Ibu bisa menambahkan link materi sesuai dengan yang Bapak Ibu bahas di hari pada saat pembelajaran. Oke, saya stop dulu. Nah, setelah ada materi, ada video, ada penugasan. Penugasan monggo disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan, kompetensi apa yang diinginkan, apakah kalau bahasa Inggris ada menulis, ada yang percakapan, dialog, ya speaking, writing, reading, monggo di sini. Jadi kebetulan di sini saya meletakkan anak-anak tulis ke buku catatan Anda tentang how to make fried rice. Nah, mungkin dari situ anak-anak disuruh menerjemahkan ataupun praktek di rumahnya membantu ibunya. Kalaupun anak kelas 7, kelas 8 belum bisa masak, membantu ibu, berkolaborasi dengan ibu. Nanti ibu yang membuat resepnya, anak yang melakukannya itu. Nah, divideokan, nanti dikirim ke kita. Jadi kumpulan portofolio dari satu kelas. Anak-anak disediakan link untuk menjadi portofolio mereka. Di draft yang sudah disediakan, lalu dipajang di YouTube kita, terus di-share ke anak-anak. Insya Allah nanti anak-anak
Bangga, oh ini hasil saya. Nah, ini link penyerahan tugas, ini Google Form. Nah, tugasnya nanti anak-anak mengupload di sini. Ini saya tambahkan hanya tautan, link. Kalau yang ini tadi menggunakan embed. Nah, ini kan tampil seperti ini. Kalau yang tulisan tadi, hanya saya tekan gambar rantai atau link. Kalau ini yang embed. Nanti lebih jelasnya kita praktek ya. Nah, yang ini berupa link untuk penyerahan dan ini tampilannya embednya. Nah, sudah, terima kasih. Oke, sekarang kita praktek perlahan-lahan untuk belajar bareng. Nanti kalau ada langkah yang kurang ataupun saya salah, mohon masukannya nggih. Kita bareng bersama-sama di sini. Baik, ini kita mulai di Oke. Ini untuk praktek kita. Sampul tampil Ustaz yang ini. Sampun nggih. Oke, yang pertama Bapak Ibu hebat semuanya, klik create new. Create new itu membuat baru. Ada start from a topic, bisa seperti ini nanti disediakan. Tapi kita yang create new dulu ya. Nah, create new. Materinya bisa Bapak Ibu ambilkan dari Google ataupun yang lainnya. Monggo disesuaikan. Misalkan tentang pencernaan. Oke, pencernaan. Nah, kita cek hasilnya. Nah, tampilnya kan seperti ini. Langkah pertama adalah ini. Oke, pencernaan. Misalkan, ini kok kurang bagus ya. Pakai yang lain, yang style yang lain saja. Nah, misalkan ini. Oke, oh kurang rame. Kurang rame, monggo. Ini ada pilihan. Oke, sambil satu saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Sorry. Baik, ini. Ini pilihannya. Yang pertama judul. Sudah selesai. Terus kita buat sub lagi. Ada heading, ada teks, ada image berarti gambar, ada stack. Nanti ini stack ini kumpulan gambar yang bisa seperti slide. Jadi ini gambarnya nanti bentuknya seperti ataupun upload di sini. Bapak Ibu bisa mengupload dari device atau komputer yang Bapak Ibu punyai. Kita ambil ini aja teks. Nah, pencernaan. Di sini, ntar saya ambilkan dari materi pencernaan. Nah, saya ambilkan sini dulu. Bapak Ibu bisa menambahkan teksnya ini. Nah, ini pencernaan. Terus di sini ada judul memahami fungsi dan anatomi sistem pencernaan manusia. Sini tadi karena ada gambar otomatis masuk. Ini saya buang aja ya. Oke, sorry. Oke, saya tambahkan lagi teks. Oke, kita lihat hasilnya. Pencernaan.
Nah, ada gambarnya seperti ini. Mohon maaf ini ya, gambarnya tadi. Ini hasilnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat ini storyline atau alur cerita bisa berupa sub-sub pokok tadi, ada judul, terus kalau kita ingin menambahkan berarti sini klik tambah lagi. Kalau ingin tambah gambar sesuai dengan pencernaan, biar anak-anak lebih paham, tinggal drag saja. Terus, nah, gambar seperti ini. Contoh gambar pada pencernaan. Nah, hasilnya langsung otomatis berubah. Nah, ini contoh penambahan gambar-gambar pada SWE. Nah, materi ini sudah. Bagaimana cara menambahkan tadi? Oh, Pak, saya ingin ini tadi form untuk kehadiran siswa tadi lupa. Bisa tambahkan di sini plus teks tadi presensi kehadiran siswa. Nah, kita tambahkan di sini bisa teks ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan media gambar, video, audio, embed. Nah, embed ini untuk menampilkan apa yang kita tautkan berupa tampilan pada SWE tadi. Nah, dari mana kita menampilkan ini? Kita ambil form ataupun alamat. Nah, kebetulan saya tadi mengambil link Microsoft Form yang embednya itu tinggal ngopi saja yang ini. Ini absen. Ini embed pada video. Link formnya saya ambilkan, ini linknya saja dulu ya. Untuk absen saya ambilkan di sini. Nah, ini absen. Kehadiran siswa di link, di-paste-kan di situ. Nah, bagaimana tampilannya? Kita lihat. Ini presensi kehadiran siswa. Ini kalau kita menggunakan link gambar rantai tadi, langsung menuju ke presensi tadi. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin menambahkan, karena ada yang terlewat, tidak apa-apa, langsung diedit saja, langsung di mana yang ingin Bapak Ibu letakkan. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau kita menambahkan video? Baik, di sini plus di sini Bapak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyisipkan, langsung plus sini. Bisa media, ditekan media ya. Media, klik video. Maka di Bing atau di pencarian di SWE itu akan muncul seperti ini. Sistem pencernaan manusia. Saya tambahkan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah video yang sudah kita tambahkan. Oke. Oh, saya ternyata kurang menambahkan perintahnya atau
Berikut ini. De-emphasize, de-emphasize, di-play. Nah ini tampilannya ada perintah sini, simak video berikut ini tentang pencernaan. Ini media video. Tadi media gambar, media kalimat berupa kalimat, terus judul tadi sudah dengan memasukkan link. Nah, untuk media yang tidak sesuai dengan ini kita bisa mencari di YouTube. Mungkin saya kurang serp dengan ini, bisa menggunakan link yang ada di YouTube. Saya share untuk yang menambahkan di YouTube. Oke, Bapak Ibu, yang YouTube ini terlihat Pak Sugi? Yang YouTube ini? Enggak, belum. Sudah kelihatan. Oh sudah. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan link dan perbedaannya dengan embed? Kalau link hanya ngopi ini saja, copy ini, tapi nanti tidak tampil di Sway. Tidak tampil, maksudnya misalkan video. Ini saya linkkan di sini. Oke, saya play. Maka video tersebut tidak tampil. Ini videonya. Namun pada saat kita klik video, maka kita akan diarahkan ke video yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, seperti ini. Bedanya, kalau Bapak Ibu menggunakan fasilitas embed yang ini, bagikan, yang bagikan ini, tadi memberikan link ini yang pertama langsung di-copy, di-paste-kan ke Sway. Tapi kalau ingin tampilannya video tersebut ada di Sway, maka Bapak Ibu hebat semuanya bisa klik bagikan di bawah ini. Ini. Terus tekan sematkan. Sematkan ini. Bapak Ibu tinggal ngopi ini saja. Di copy atau disalin. Disalin. Lalu ditaruh di Sway. Nah, yang sini. Sini tadi berarti oke, plus. Masuk ke media, tekan embed. Dipastekan di sini. Dipastekan, maka hasilnya akan tampil perbedaan antara link dengan video yang kita embedkan. Oke. Jadi perbedaannya kalau ini untuk kita share link saja dan ini kita share melalui embed. Oke. Misalkan saya ingin menambah motif ya mungkin ya sama sih. Bapak Ibu sesuai dengan selera nanti bagaimana cara memberikan background, rem stylenya, apakah
menurun seperti ini atau horizontal. Oke, play. Oke, kita geser-geser seperti ini. Nah, setelah materi ada video, ada materi teks, ada gambar. Bagaimana kalau kita menambahkan evaluasi? Bagaimana cara kita menambahkan tes ataupun quiz kepada anak-anak? Sama, kita kembali ke storyline, ditambahkan di sini plus, sama di sini kita teks, perintahnya adalah untuk memahami. Untuk memahami materi hari ini, Ananda silahkan kerjakan kuis berikut ini. Kita bisa menambahkan kuis di plus di sini, terus klik media, embed dari form yang kita punyai, ataupun kuis, misalkan kuisis, ataupun jenis kuis yang lain bisa di sini dengan cara menambahkan embed. Saya ambilkan di sini copy dari ini ya. Terus ini tadi berarti saya linkkan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk memahami materi hari ini, Ananda silakan kerjakan kuis. Diklik di sini, lalu menuju kuis. Karena ini tadi absen ya, sama saja prosesnya. Caranya menambahkan kuis. Kalau di sini kan presensi. Kalau Bapak Ibu mempunyai kuis dari form ataupun Google Form, silakan diambil linknya untuk ditaruh di sini. Saya ambilkan form. Oke, Bapak Ibu, sama kelihatan yang form ini ya? Yang form. Lanjut. Oke, ini beberapa form yang akan kita satu atau dua yang kita gunakan, bisa presensi ataupun kuis. Nah, kita ambil misalkan ini remedi, misalkan atau kuis lah, kuis. Bagaimana cara mengambilnya? Bapak Ibu langsung share. Nah, ini tadi ada anyone with the link tadi ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan kuis ini,
ke dalam SWE, kita bisa mengcopy ini, tapi berupa link. Yang tadi hanya tulisan langsung dilingkan. Tapi kita ingin tampilan form, tampilannya tadi tampil di SWE. Bapak Ibu tekan yang embed ini. Embed. Ini barcode, QR code. Yang ini email. Pilih yang ini. Embed. Setelah embed ini jangan dirubah, langsung copy saja. Klik. Nah, sudah tercopy. Baru menuju ke SWE yang kita punya tadi. Langsung copy paste. Kita cek hasilnya. Kita cek apakah kuisnya tadi itu masuk. Nah, ternyata masuk di sini. Kuisnya tampil di sini. Kita klik, bedanya tadi ini nggih. Kalau ini kita klik link, maka tampilannya berfungsi seperti ini. Bila kita tekan ini, maka menuju ke kuis. Kalau yang embed munculnya seperti ini. Kalau ingin anak-anak ingin mengisi, langsung aja klik sini. Nah, ini kuisnya. Nah, anak-anak biar mengerjakan. Kita bisa menambahkan poin dan sebagainya. Nah, ini. Itu bedanya pada saat kita menambahkan link tadi, ini. Nah, ini kan link tadi. Ini link. Linknya di sini. Oke. Nah, yang embed tadi, yang ini. Beda tampilannya. Nah, seperti ini. Oke. Bapak Ibu, karena ini basisnya online, jadi Bapak Ibu bisa mengedit kapan saja, tersimpan automatically, jadi nggak usah khawatir, oh nanti ini hilang. Enggak, selama akunnya masih hafal untuk membuka, insya Allah aman. Terus untuk memperbarui, mengedit, insya Allah dengan model online seperti ini memudahkan kita menambah pembelajaran kita, mendesain, menambah ataupun mengurangi di materi di sini, itu dengan mudah memudahkan kita dengan adanya online seperti ini. Tapi tidak membuat anak-anak tidak bersemangat, walaupun keadaan online seperti ini, Bapak Ibu guru harus mendesain bagaimana cara anak-anak itu bangkit untuk belajar secara mandiri. Nah, langkah terakhir apabila Bapak Ibu sudah mendesain SWE yang sudah dibuat sedemikian rupa, yang terakhir adalah membagi atau sharing. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tekan share ini. Kalau ini kan tadi edit untuk menambah, mengurangi, membetulkan. Kalau ini share. Nah, ingat Bapak Ibu, apabila dalam suatu organisasi bisa hanya organisasi saja yang bisa membuka. Tapi anak-anak yang berbagai macam email ataupun yang kadang emailnya banyak, jadi lebih amannya pakai anyone with a link. Jadi anak atau seseorang siapapun yang mempunyai link tersebut dapat melihat. Jangan mengedit, nanti anak-anak mengedit nambah-nambahi. Ya, bolehlah nanti berkolaborasi dengan anak. Maksudnya anak-anak dimele-IT-kan. Oh, caranya seperti ini, ternyata Bapak Ibu itu lebih kreatif. Ternyata saya dapat ilmunya dari ini. Nah, itu boleh berkolaborasi. Atau untuk awal-awalnya anak-anak hanya melihat saja. View, terus di copy, lalu disimpan ataupun dikirimkan ke grup anak-anak. Misalkan saya menyimpannya di sini. Nah, jadi link ini yang akan kita bagikan ke anak-anak. Catatan nanti kalau membaginya hati-hati. Kadang kita lupa karena tergesa-gesa, ini sudah waktunya masuk, ternyata membaginya itu tidak anyone with the link. Jadi anak-anak
Pak, saya harus membuat akun Microsoft Suite. Oh, berarti tadi itu saya salah share-nya. Jadi dipastikan anyone with a link. Nah, seperti ini. Ini yang baru bisa dibagi ke anak-anak. Saya berikan contoh untuk ke sini, mungkin ke chat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka sendiri, misalkan anak-anak dikasih link ini di chat nanti, oh langsung dimanfaatkan link ini oleh anak-anak untuk membaca materi, untuk melihat media yang sangat interaktif, sangat menarik yang Bapak Ibu hasilkan untuk pembelajaran daring. Itu anak-anak dengan mudah belajar kapan saja, di mana saja. Misalkan ada materi yang tidak bisa, nah situ dengan adanya link itu anak bisa membuka kapan saja. Itu Pak Sugi yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada beberapa step atau langkah yang kurang, yang teman-teman bisa nambahi, alhamdulillah kita sharing bersama langkah-langkahnya seperti itu. Kalau langkah-langkahnya tadi terlalu cepat, mohon maaf, karena tidak terasa ini ternyata langkah-langkahnya kok banyak gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sudah terbiasa menggunakan IT seperti ini. Jadi nanti kalau ada di step atau langkah-langkah yang Bapak Ibu belum ketinggalan, monggo saya siap untuk mengulangi. Begitu Pak Sugi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Sugi bagaimana selanjutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Mimin yang telah menyampaikan materinya, di mana beliau sudah banyak menyampaikan ilmu yang beliau miliki mulai A sampai Z tentang Microsoft Suite di suatu aplikatif yang bisa masuk semua yang kita inginkan, mulai dari absensi, materi, kuis, video, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa membuka mikrofonnya, sudah saya berikan akses. Silakan langsung bertanya atau menggunakan raise hand dulu. Monggo biar nanti saya spotlight. Monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Mahfud ini sudah angkat tangan. Monggo Pak Mahfud untuk memberikan pertanyaannya. Monggo langsung disebut. Halo? Masih di mute. Monggo disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak menghidupkan kamera sambil ngomong nih wow, ngapunten. Saya Mahfud. Yang pertama saya sampaikan terima kasih pada Pak Muslimin sudah berbagi ilmunya. Ilmu ini jelas bermanfaat bagi kami semua Bapak Ibu guru untuk digunakan untuk proses pembelajaran di daring yang seperti ini, termasuk nanti juga di kegiatan luring dengan SUI ini. Kemudian yang kedua, ini kebetulan kan juga sama-sama guru bahasa Inggris. Pulau juga guru bahasa Inggris Pak Muslimin dari Tulungagung. Oke, jadi nyambung. Yang saya tanyakan, yang kaitannya dengan penyimpanan tadi sudah tulis di chat tadi, kayak tadi Pak Ki juga sudah tahu tadi. Jadi penyimpanan yang dari kayak form tadi dan seterusnya itu arahnya kemana? Apakah di di cloud atau apa? Nanti mau dijelaskan, termasuk juga kapasitasnya.
kalau kita punya, ini kan urusannya dengan antara Microsoft dengan Google ya. Kalau di Google ketika kita punya drive yang kapasitasnya 15 GB, kalau di di Microsoft berapa mungkin nanti Panjen bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengoptimalkan fungsi SWE nanti untuk proses pembelajaran sehingga siswa itu betul-betul mau untuk belajar, mau untuk membaca. Karena saya harus jujur bahwa agak sulit membuat siswa itu mau untuk terlibat. Kadang kita menggunakan Google Classroom, paling anak kita beri instruksi, kemudian anak-anak juga iya, kadang ada yang tidak jawab sama sekali di grup. Bahkan suatu ketika saya mencoba untuk menggunakan langsung di WA Group untuk mengajarkan mereka. Mungkin nanti di SWE ini apakah ada tips tersendiri sehingga betul-betul anak-anak itu bisa diyakinkan bahwa mereka belajar di bahasa Inggrisnya atau di mapel yang lainnya. Terakhir tadi untuk pelajaran procedure text, tadi saya langsung melihat gambar pertama yang muncul adalah bukan hotdog ya, apa namanya tadi ya? Oh iya, burger. Burger. Tadi saya langsung mikir, hamburger sih boleh ya karena menarik, tetapi mungkin ada baiknya langsung dicampur dengan rujak, dicampur dengan lontong, masih kecil, biar tradisi lokalnya tuh, kearifan lokal tetap muncul. Wayangnya juga tidak hilang Pak Ki katanya. Oke. Terima kasih, itu saja. Yang jelas terima kasih Pak Muslimin sudah berbagi, mudah-mudahan Allah memberikan barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Pengen spotlight nggak bisa karena fotonya nggak tampil ini. Oke, sehingga spotlightnya hanya pemateri saja ini. Monggo Pak Muslimin. Terima kasih Pak Mahfud Effendi. MTS Tulungagung Pak. MTS mana ya? 1, 2, dan oke, baik Pak Mahfud. Terima kasih saya ucapkan. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan kalau nanti saya belum bisa memuaskan, Pak Suki bisa menambahkan. Yang pertama, untuk penyimpanan form, penyimpanan SWE, penyimpanan apa tadi yang OneNote dan sebagainya, itu sesuai dengan basisnya nih. Kalau ini Microsoft berarti nanti ke OneDrive. Nah itu, jadi saya izin share screen lagi nggih Pak Ki, yang SWE ini tadi nggih. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Ahmad Sigarto, sampun terlihat ini yang Oke. Nah, karena ini kita berbasis Microsoft maka akan muncul seperti ini. Ada form, tadi Microsoft Form. Ada Excel, ada Word, ada Teams. Teams itu kalau di Meet itu Google Meet. Form itu Microsoft Form. Nah, muaranya kemana? Kalau berbasis Gmail, nanti berarti ke Drive, Google Drive. Untuk yang ini, ke yang SWE tadi, OneNote, ada Stream, ada SWE, nanti muaranya ke OneDrive. Istilahnya saja namanya OneDrive. Itu. Nanti munculnya drive-nya munculnya di situ, Pak. Jadi kalau kita punya akun Gmail, terus drive-nya berarti Google Drive. Kalau di sini form SWE, nanti muaranya atau menujunya ke OneDrive. Itu. Nah, kapasitasnya berapa? Kalau memang di Google itu 15 GB. Ada juga yang Suite atau Google for Education itu mungkin unlimited nggih. Kalau yang Microsoft ini ada juga pada saat kita mengikuti
pelatihan. Pelatihan itu ada yang menyediakan di dalam kegiatan itu fasilitasnya adalah mendapatkan drive sebanyak 1 tera, misalkan 5 tera, itu tergantung ya. Nanti bisa dicek berapa kapasitas drive OneDrive yang kita punya ini. Yang pernah saya ikuti itu kalau pelatihan itu ada yang 5 tera. Berarti itu 5.000 giga nggih. Satu tera itu kan 1.000 nggih. 1.000 giga. Nah, ada pelaksanaan workshop itu yang menyediakan 1 tera, ada juga yang 5 tera. Seperti itu, Bapak. Nah, terus saya menarik sekali yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara mengoptimalisasi anak-anak agar mereka benar-benar mau menggunakan yang sudah kita buat, yang sudah kita hasilkan dari media ini. Contohnya tadi SWE sudah kita buat. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertanyaan-pertanyaan kuis atau form pertanyaan tadi harus berasal dari teks yang Bapak Ibu desain. Dari materinya itu kita berikan ke anak-anak. Terus di bawahnya setelah materi ada kuis. Nah, kuis itu seharusnya diambilkan dari materi untuk mengetahui seberapa besar minat baca anak-anak terhadap materi yang kita punyai, yang kita buat. Itu. Nah, karena masukan menarik tadi ada memunculkan kearifan lokal, ya bisa kita menggunakan kalau di Malang ini mungkin bakso, how to make meatball. Jadi kearifan lokalnya bakso, keripik tempe. Nah, tapi saya melihatnya dari sisi lain. Kadang anak-anak di siang hari jenuh dengan aktivitas pembelajaran, mendung-mendung, hujan-hujan. Akhirnya saya memilih gambar apa yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Biasanya kan ada fast food, ada pembelian online, Grab Food, Shopee Food, dan lain-lain. Akhirnya saya muncul, oh ini anak-anak paling eye-catching dulu. Melihat gambar pertama, oh ini gambarnya kok menarik. Akhirnya melihat di situ. Materinya bisa berkaitan dengan gambar itu ataupun sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. How to make rujak, monggo. Kalau di Tulungagung itu apa ya? Makanan spesialnya. Ya nanti bisa kearifan lokal itu dimasukkan. Nggih. Kalau di Batu mungkin how to make salad dari apel dan lain-lain sesuai dengan kearifan lokal. Oke, terima kasih Pak Mahfud Effendi masukannya untuk memasukkan kearifan lokal. Baik, itu yang dapat saya bisa jawab, Pak Sugi. Mohon maaf kalau kurang. Oke, terima kasih Pak Muslimin, sudah cukup jelas gitu. Jadi pada umumnya memang 5 TA yang diberikan fasilitas. Jadi sama-sama gratis. Dengan Google itu memang ada perbedaan. Kalau di Google itu 15 giga, kalau di sini 5 TA. Itu cukup banyak gitu memang. Hanya memang belum familiar seperti Google. Masih kalah. Hanya mungkin dari segi fasilitas ya lumayan lah. Oke, ada yang mau angkat tangan lagi? Kalau nggak ada, ini saya bacakan yang di chat Pak Muslimin. Yes, yang pertama dari Bu Isma ini cara membuat link form presensi di SWE. Apakah kita buat dari Google Form atau langsung dari form SWE? Monggo, Pak Muslimin. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara menambahkan link presensi di SWE? Apakah dari Microsoft Form ataupun dari Google Form? Saya kira dari keduanya bisa. Kita coba sama-sama, nggih. Oke, kita praktek sama-sama. Saya share screen.
Oke. Bagaimana cara menambahkan form presensi nggih. Ini presensi tadi. Oke, yang pertama saya ambilkan dari form. Saya share screen. Nah, ini misalkan yang akan kita share link yang kita berikan ke SUE untuk ke anak-anak. Misalkan presensi kehadiran. Caranya bagaimana? Yang pertama menuju ini yang tampil nggih. Yang ini sampun. Presensi kehadiran. Bapak Ibu sudah tampil presensi kehadiran ini? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal share saja ini. Share. Pilihannya ada dua. Yang pertama langsung klik link. Lalu copy. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini teks absen. Absen ini kita linkkan ke kata absen tadi dari link yang sudah kita dapatkan di presensi tadi. Ini yang pertama. Cara yang pertama. Nah, ini absen. Langsung klik, muncul kehadiran. Terus bagaimana kalau yang cara yang kedua, Bapak Ibu bisa nulis seperti ini tadi, presensi atau absensi. Oke, Bapak Ibu bisa share ini, share form daftar hadir, klik embed tadi, lalu di copy embednya. Hilang lagi, kalau kita tekan link ini, hasilnya adalah tulisan yang berfungsi. Nah, ini seperti ini. Kalau kita tekan nanti menuju arah link yang sudah kita taruh di sini. Kalau kita pakai embed ini, copy, terus kita masukkan di sini, ini plus, media, embed, kita pastekan di sini, akhirnya perbedaannya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau kita hanya mengaitkan link di tulisan absen dan menambahkan embed pada absensi, tampilannya akan seperti ini. Itu yang pertama dengan menggunakan form. Bagaimana kalau kita menggunakan Google Form presensi? Bisa enggak? Kita coba sama-sama ya. Edit. Terus kita masuk ke Google Form. Google Form yang kita punyai. Nah, ini laporan. Saya ambil satu ya. Contoh, misalkan saya mempunyai absensi seperti ini ya. Nah, misalkan anggap saja ini adalah presensi. Kita kirim, kita embed. Oke, kita ambil linknya. Linknya sudah kita dapat. Salin, kita masukkan ke Microsoft SUE.
presensi. Kita masukkan linknya, paste. Kita coba cek apakah bisa yang berbasis Google. Nah, ini presensi yang sudah kita ambil tadi. Klik, maka akan menuju seperti ini. Nah, ternyata bisa. Apakah SWE itu hanya berbasis Microsoft? Tidak. Buktinya ini dapat kita tautkan dari Google Form ke SWE. Jadi media yang Bapak Ibu punyai, apakah itu di Drive, apakah itu dari Gmail, Microsoft, OneDrive, bisa dimasukkan di SWE seperti ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuat formnya sama seperti karena kehadiran siswa berarti nama, kelas, nomor absen, dan seterusnya. Baru nanti linknya itu diberikan atau ditautkan di SWE seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan di depan sini presensi kehadiran, monggo. Di sini tinggal plus saja, ditambahkan teks, ditambahkan di sini teksnya apa, tadi presensi. Setelah presensi, dimasukkan linknya yang Google Form tadi, dipastekan di sini, baru klik OK untuk memastikan putar atau play. Nah, ini. Seperti ini. Nah, itu pertanyaan dari Bu Isma. Bu Isma. Terima kasih Pak Muslimin. Oke. Ada lagi pertanyaan, langsung aja ini sambil ini. Pak Mahfud sudah. Oke, ini Pak Siva atau Ibu ini. Jika kita mengambil dan link, apakah harus kita sertakan alamatnya? Kayaknya sudah terjawab ya, mesti alamat wajib. Ini dari DWP MTS 4 Surabaya. Ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan Microsoft secara gratis? Pinginnya gratis pokoknya. Pak Sugi ini yang tahu ini. Baik, saya coba menjawab Pak Sugi. Monggo, lanjut. Bagaimana cara kita mendapatkan Microsoft, terutama for education, 365. 365 itu artinya mungkin 365 hari full gratis. Nah, itu biasanya kita mengajukan, approve. Nanti itu biasanya disuruh melengkapi identitas madrasah, KTP kepala madrasah, alamat, dan semua nanti ada form yang harus dilengkapi. Nanti kalau disetujui, nanti itu akan gratis selama 1 tahun. Nanti bisa diperpanjang lagi. Pengalaman madrasah kami, karena sudah mendapatkan ini ya, pernah kita kirim email ke pihak Microsoft, terus lalu ditelepon. Nah, ditelepon karena operatornya dulu itu banyak ya, ada Pak Fauzi, ada saya. Saya bukan operator sih, ada saya yang pernah kirim coba-coba, terus dihubungi sama pihak Microsoft itu, ditanya maupun identitas yang harus dilengkapi. Nah, setelah dilengkapi, kita mendapatkan secara gratis selama 1 tahun, dan biasanya Agustus ini nanti memperpanjang lagi. Jadi dengan adanya akun gratis ini, kita bisa melaksanakan Zoom dengan Teams. Kalau di Microsoft 365 itu ada Teams, seperti Google Classroom, ada Teams, itu ada SWE, ya, yang kapasitas penyimpanannya bisa
5 tera kalau nggak salah atau unlimited. Pokoknya setelah disetujui, 5 tera ataupun berapa, setelah disetujui maka kita akan mendapatkan lisensi gratis untuk madrasah atau sekolah. Insya Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di Microsoft, nanti diajukan, nanti syarat-syaratnya dilengkapi, kalau di-approve nanti bisa dapat secara gratis untuk pendidikan. Gitu. Pak Sugi ini tahu prosesnya karena insya Allah Pak Sugi juga dapat mendapatkan itu yang akun 365 di madrasahnya mungkin gitu Pak Sugi. Terima kasih Pak Muslimin. Ya namanya deploy. Deploy. Jadi kalau teman-teman ingin mengajukan dipakai sehingga siswanya juga dapat akun gitu. Sehingga monggo dimasukkan, di deploy namanya. Memang ya kalau gratis memang senang semua gitu. Pak Dwi nanti bisa minta ke Pak Osikin untuk diajukan ini Bapak Kepala Pak minta akun Office 365 di deploy gitu. Insya Allah gratis nanti ya Pak Dwi. Oke, ini adakah yang masih bertanya sementara ini pertanyaan sudah selesai itu ada permintaan materi. Insya Allah materi sudah saya share nanti di link. Kalau panjenengan ngisi absensi di terakhir sudah ada materi dari Pak Muslimin. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mumpung ada pakainya ini masih standby di tengah-tengah kita. Ya karena memang kalau pelatihan cukup Bapak Ibu cukup lama ini. Kalau kita pelatihan dulu cukup lama mingguan gitu. Ini dipakai hanya 1,5 jam. Kayaknya memang kurang mantap ini. Karena materinya tersendiri, form sendiri, SUE sendiri gitu. Monggo tapi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sambil nyantai gitu, karena memang temanya mangan sambal ulek. Untuk yang Pak Mahfud tadi berkaitan dengan form itu memang sedikit beda dengan Google Form itu. Kalau di Google Form itu ketika pingin ngecek memang ada lainnya ke spreadsheet. Lainnya ke spreadsheet kalau Google Form. Tapi kalau form ini lainnya ke Excel, tapi ketika diklik Excel-nya langsung terdownload. Jadi bukan di spreadsheet, tapi langsung terdownload. Hanya tampilan-tampilan di menunya, itu Bapak Ibu. Coba. Menunya hampir sama Bapak Ibu dengan yang form itu. Yang ngapunten Pak Muslimin nambah ingatan mawon. Kalau kita lihat memang sedikit berbeda, tetapi pada intinya yang dijelaskan Pak Muslimin sudah masuk semua gitu. Jadi kalau ini form di ini gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada logo ini kalau Google Form gitu. Kalau Google Form modelnya kayak ini. Kalau yang kalau yang formnya nah ini kalau yang ini yang form yang miliknya Office. Nah di sini ada buka di Excel. Buka di Excel ini kalau miliknya form. Kalau tampilan ini sama saja gitu, hampir sama. Jadi kalau kita lihat respon gitu, kalau di Google Form kan ada respon juga. Ini ada tampilannya sama gitu. Jadi ada grafiknya juga kayak ini, hampir sama dengan Google Form pada umumnya.
Itu miliknya Office ini. Kalau miliknya Google, ya sekarang ada tambahan di manajemen. Itu Bapak Ibu tambahan saya ketika Pak Mahfud tadi bertanya, kita di mana hasilnya? Ada di Excel langsung. Monggo Pak Muslimin. G. Terima kasih Pak G. Ini kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Ini Monggo satu dari Pak lagi nih. Muslimin bisa Yang punyanya Bu closing Siva. statement. Yang Bu Kenapa, Bu? Siva, yang Bu Siva itu ada pertanyaan sepertinya Bu. Pak. Oke, monggo. Itu ada Bu Siva. Apakah hampir sama? Apakah hampir Google sama Sheet? dengan Google Site? Google Site beda nggih Pak Gigi tampilannya. Tampilannya beda. Kalau beda. dari segi menu-menunya sama. Nggih. Kalau Google Site mungkin sesuai seperti website nggih. Mini website nggih. Nah, kalau yang Sui ini kita bisa mengoperasikan atau menampilkannya dengan gaya yang sudah disediakan. Tapi kalau yang Google Site sepertinya hanya satu arah saja, nggih. Tapi fasilitasnya sama. Kalau kita bisa memanage dari pembelajaran, misalkan materi kita masukkan, video kita masukkan, absen kita masukkan, sama persis seperti itu bisa kita memanage materi seperti di Sui. Tapi untuk tampilannya mungkin lebih banyak template-nya di Microsoft Sui. Itu aja. Oke. Itu untuk Bu Siva. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau angkat tangan, monggo. Insya Allah sudah banyak ilmu yang dikeluarkan oleh Pak Muslimin ini. Jangan-jangan tadi itu saya kurang jelas. Di waktu yang lain bisa nambah Microsoft Office lainnya Bapak Ibu ke Pak Muslimin ini. Beliau ini sudah expert. Bukan, saya hanya ingin belajar bareng sama Bapak Ibu hebat ini. Saya yakin semuanya sudah bisa. Oke, terima kasih Bu Siva. Oke, langsung closing statement. Oke, monggo. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya memberikan satu atau dua pantun sesuai dengan situasi yang seperti ini, hujan-hujan. Walau basah sampai ke paha, jangan lewat atas jembatan. Walau susah, tetap berusaha. Jangan sampai putus harapan, walaupun sulit. Mantap. Bagi Bapak Ibu yang merasa ini kok baru dan sulit, monggo nanti kalau kesulitan ataupun kurang jelas apa yang saya paparkan, monggo saya siap bantu sebisanya. Buku pelajaran disampul coklat, dihiasi dengan warna cat. Guru-guru di sini memang hebat dan juga bermanfaat. Mantap. Ya, guru hebat itu belum tentu bermanfaat, tapi guru yang bermanfaat itu pasti guru hebat. Oke, sebagai closing statement, belajar untuk kompetensi kita demi anak bangsa yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam mewujudkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Gitu Pak Ki. Terima kasih Pak Muslimin yang beliau sampaikan dengan penutup pantun-pantunnya yang cukup menggugah buat kita gitu. Yang insya Allah beliau siap sedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kalau ada kesulitan. Insya Allah 24 jam kalau tidak tidur gitu. Siap. Selama masih ada Pak Sugi siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya gitu. Mudah-mudahan belajar bersama ini tetap kita langgengkan, tetap kita istiqomahkan gitu. Tidak ada ilmu yang
kata Pak Muslimin tadi, bermanfaat kalau kita hanya untuk diri kita. Akan terasa bermanfaat itu kalau kita sebarkan kepada siapapun yang membutuhkan. Remeh buat kita, belum tentu buat orang lain sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang menakjubkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang pertama, gue sains, gue hebat, satu inovasi, mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir di forum ini, kalau Bapak Ibu mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mempunyai unek-unek yang ingin disampaikan, monggo silakan menghubungi saya, nanti saya jatah untuk menyampaikan, biar ilmunya menjadi investasi yang tidak pernah berhenti. Karena kita akan mendapatkan pahala terus-menerus selama ilmu yang disampaikan dipakai. Kemudian minggu depan, insya Allah tetap hari Selasa gitu. Insya Allah minggu depan temanya kelas poin. Kelas poin ini pembelajaran interaktif sehingga di masa pandemi kayak di Batu dan di Kota Malang ini yang saat ini 100% PJJ gitu. Itu mungkin sangat bermanfaat karena soal-soal 5 AKM bisa diterapkan di ini. Anak-anak tidak bisa tidur ketika ikut Zoom karena di tengah-tengahnya bisa jadi dipakai untuk bertanya. Mungkin itu Bapak Ibu. Kami selaku moderator, sekaligus host, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam memandu acara ini ada kelemahan, kesalahan, kekurangan di sana-sini. Itulah Pak Sugi gitu, yang modelnya kayak ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.